Cek cek cek, halo. Udah mulai belum? Oh udah, oke. Hai semuanya, kembali lagi sama gua Zee. Kali ini gua bakal cerita tentang apa sih, nggak tahu gua. Pokoknya tadi gua baru iseng buka Facebook, terus gua coba nonton lagi tentang video-video apa tuh ya. Kalau misalnya gini deh, kalau misalnya gua buka Facebook tuh kan suka ada kayak feeds Facebook yang apa kayak YouTube gitu, kayak Reels lah ya. Dan kebetulan memang isi daripada Facebook feeds video itu isinya tuh kalau nggak One Piece ya Naruto. Ya apa coba yang kalau video itu nggak ditonton rasanya kayak pengen stay aja gitu di video itu. Nah, gue tuh sempat berhenti di video Naruto yang khususnya di arc yang Kaguya, arc terakhir tuh. Tapi di awal-awal ketika si Hagoromo-nya muncul atau Rikudo Senin-nya muncul itu kan ngumpul tuh para Kage ya. Akhirnya Hagoromo menceritakan tentang perjalanan dia yang pokoknya sebenarnya menceritakan tentang Ninshu ya, yang sebenarnya Ninshu itu landasan pertama daripada ninjutsu, yang kalau bisa kita lihat kan kalau kita nonton Naruto nggak nyampe arc terakhir kan kita cuman tahu elemen api, elemen air, terus apalagi tanah, listrik, begitupun juga kombinasi daripada elemen-elemen itu. Nah dari situ kalau dulu kan kita nontonnya ya udah gitu tentang Katon, Gokakyo no Jutsu atau Chidori, Raikiri atau Amaterasu, Rasengan, Taijutsu atau apa segala macam yang lain-lain kayak gitu gitu. Tapi pas gua nonton itu lagi itu beda pak, beda beda lah pokoknya. Itu pas Hagoromo datang lah ya. Kita kan tahu kalau misalnya kayak apa namanya ninjutsu kayak gitu kan cuman apa ya, dibawa sama Indra kan, dibawa sama Indra kata karena si Indranya ini sakit hati nggak dapat kekuasaan dari Hagoromo, yang dimana Hagoromo pengen membawakan Ninshu ke dunia. Enggak, kita harus mulai dari ketika Hagoromo sadar bahwasannya pertarungan dia bersama Hamura dan Kaguya itu menimbulkan resiko yang luar biasa di dunia, yang dimana resiko-resiko itu berdampak kepada rakyat biasa, dimana rakyat-rakyat itu akhirnya jembatannya hancur. Terus pada akhirnya Hagoromo itu melakukan perjalanan penebusan dosa lah ya. Kalau dia ketemu sama kata-kata itu kan dia ngomong seperti itu. Katak yang tua, gue lupa sama Gamamaru ya, Gamamaru. Dia melakukan perjalanan ekspedisi untuk menebus dosa dia. Pada akhirnya Hagoromo mendapatkan sebuah gerombolan, mendapatkan followers, yang dimana followers itu sadar ternyata Hagoromo ini adalah orang yang baru di lingkungan dia, yang memberikan tentang kebermanfaatan atau bisa menyadarkan diri. Nah dari situ gue lihat ternyata Hagoromo itu membawakan sebuah hal yang filosofis pak, sebuah hal-hal yang sifatnya mendasar yang pada akhirnya berujung kepada kebijaksanaan. Barulah dari situ Hagoromo, singkat cerita ya, Hagoromo punya istri, dia beranak pinak dan beranak pinaknya menjadi dua, yaitu si Ashura dan Indra. Singkat cerita, si Indra dan Ashura ini terus berkembang. Indra yang berkembang dengan intelektualnya, dan enggak, Indra yang berkembang dari spiritual to intelektual, dan si Asyuranya berkembang dari spiritual to emosional, kan gitu. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Karena ketika dua anak itu ditugaskan sama Rikudo Senin atau Hagoromo itu, Indra menyelesaikan masalahnya menggunakan intelektualnya. Dia yakin bahwasannya kekuatan intelektual spiritual itu bisa diselesaikan dengan cara pengembangan dari ninja tadi. Nah tapi bagaimana dengan Asura? Asura menyelesaikan masalah itu dengan spiritual dan emosionalnya. Dia mencoba menyatukan sebuah semangat yang basisnya adalah emosional gitu. Semua orang jadi bisa merasakan apa yang diinginkan oleh Asura, dan pada akhirnya Asura itu memperbesar secara tidak langsung, memperbesar konsep Ninshu itu tadi, yang dimana Ninshu itu pada dasarnya menyambungkan rasa dari satu ke yang lain, sehingga pada akhirnya muncul sebuah kekuatan masing-masing dari setiap individu itu, dan setiap individu itu mempunyai elemen yang berbeda-beda. Menarik kan di situ. Dari situ pas gue nonton, wah menarik, nyata dari si Ashura ini gue ngeliat ketika si Ashura ini mempunyai tekad dan semangat spirit yang kuat, dia bisa memecahkan masalahnya itu berbarengan. Dia akhirnya bisa meyakinkan
meyakinkan tokoh-tokoh di sana bahwasannya di situ ada air, bahwasannya pohon-pohon apa namanya? Pohon aduh gue lupa deh. Nah, pohon dewa ya. Pohon dewa itu pada akhirnya orang-orang di situ tidak bergantungan lagi kepada pohon-pohon dewa itu, melainkan dia bisa yakin kepada diri sendiri bahwasannya air itu bisa muncul. Karena kita tahu bahwasannya air itu adalah bagian paling terpenting. 70% badan kita aja lah air. Nah, maksud gua Asura berhasil meyakinkan orang-orang di sana dengan jerih payah dia, dengan spirit dia, dengan kemampuan dia, yang dimana si Asura ini tidak dominan tentang inteleknya, tapi dia bisa membangun rasa semangat untuk memecahkan masalah. Dari situ kan akhirnya singkat cerita Asura jauh lebih lama pulang daripada Indra, karena Indra bisa menyelesaikan masalah dengan begitu mudah hingga akhirnya duduk mereka berdua di depan Hagoromo atau Rikodo Sennin dan dua-duanya menceritakan proses dia. Nah, setelah dari situ gue pikir pada akhirnya Hagoromo bisa mengambil kesimpulan dari perjalanan dia, yang dimana si Asura bisa menyebarkan konsep ninsu secara mendasar hingga akhirnya Asura ini diterima dengan konsep yang pertama bekerja sama, kedua semua orang bisa merasakan ketika ada problem solve, nggak sendirian aja, dan yang pada akhirnya muncullah keadilan dan saling merasakan satu sama lain. Dan itu yang sebenarnya konsep ninsu yang diberikan sama Hagoromo yang dia gagas. Dan dari situ pada akhirnya juga Indra merasa cemburu hingga akhirnya kita tahu bahwasannya Sharingan itu bisa dibangkitkan dari rasa kecewa yang mendalam. Basisnya juga sama, emosional, tetapi dia lari menjadi kekuatan pikiran hingga akhirnya dia bisa ngebangkitin Susanoo yang perfect gitu kan gitu ketika lagi pesta. Tapi kita juga bisa lihat bahwasannya kekuatan Asura itu ketika saling berbagi kekuatan, mengumpulkan kekuatan bersama hingga akhirnya Susanoo itu tidak ada apa-apanya gitu. Dalam arti kekuatan energi yang dikumpulkan dari beberapa banyak orang itu, dia bisa menghancurkan orang-orang yang pintar juga. Maksud gue pengen bilang kalau misalnya kebijaksanaan itu jauh lebih penting daripada tentang kepintaran saja. Kepintaran tanpa kebijaksanaan ya akhirnya kehancuran. Tapi ya kebijaksanaan tanpa ada rasa semangat untuk belajar ya nggak akan jadi apa-apa, kecuali lu punya keyakinan tinggi untuk yakin bahwasannya problem yang lu hadapi ke depan itu bakal selesai. Artinya ketangguhan dan kegigihan gitu. Poinnya itu. Kalau emang lu sadar lu nggak intelek, nggak cerdas, nggak pinter, nggak belajar cepet ya, satu-satunya modal yang lu punya adalah kegigihan. Dan dari situ ternyata gue sadar dari kegigihan itu orang bisa ada rasa simpati dan empati untuk menolong muncul secara original dalam diri. Itu kan luar biasa gitu. Dari situ gue sadar, wah ini ketika gue nonton lagi gitu ya, itu kalau nggak salah di episode 400 sekian lah, kalian bisa cari sendiri, 420 sekian. Ternyata di balik ninjutsu itu ya kita menurut Naruto aja ya, ternyata di balik itu ada kekuatan spiritual yang gak boleh dilupain. Orang kan makin kesini selalu nge-spotlight tentang intelektual, tentang intelek, kekinian baru sadar tentang pentingnya emosional. Tapi juga jangan dilupain gitu tentang spiritual, yang spirit, bener-bener spirit, rasa semangat itu yang nggak boleh kita lupain. Yaitu kita bisa lihat dari film fiksi yang dibuat di Jepang. Siapa gue lupa penulisnya, Masashi Kishimoto gitu, correct me if I'm wrong ya. Dari situ gue nyata ini loh yang namanya semangat gitu, yang pada akhirnya jiwa-jiwa Ashura itu yang terimplan di Naruto kan gitu kan. Begitupun juga di Hashirama, begitupun juga si Indra yang jiwanya terus hidup di Madara hingga akhirnya pada di Sasuke gitu kan. Mungkin dari sisi itu ada rasa-rasa apa ya, jiwa-jiwa Indra tuh ada di Itachi, tapi Itachi tuh bagian dari pergabungan antara Sasuke dan Naruto gitu, kira-kira gitu ya, pergabungan antara setengah dari Indra, setengah dari Asura, mungkin itu Itachi kali ya. Dari situ ya gue sadar tentang kebijaksanaan itu melebihi segalanya. Mungkin itu aja sih, gue pengen ceritain itu aja guys. Ternyata di dalam cerita Naruto arc yang itu mengingatkan gue tentang pentingnya sejarah dan latar belakang, kenapa hal ninjutsu itu bisa lahir gitu kan. Bahkan ninjutsu itu kan sebenarnya aliran daripada si Indranya kan, aliran Indranya ketika Indra kecewa gitu, yang sebenarnya itu ya ninshu gitu, bukan ninjutsu gitu. Dan barulah lahir era-era shinobi kan, yang dimana mereka menghilangkan rasa spiritnya itu, fokus kepada pengembangan ninjutsu, yang perkembangan otak gitu. Menarik ya kalau misalnya kita coba tonton itu
dalam rasa yang lebih dalam gitu. Ada pesan yang terselubung yang ditulis sama penciptanya. Kayak ngerasa anjir nih, pembuat film ini luar biasa gitu. Bahkan karyanya udah berapa tahun yang lalu ya? Tamat 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu luar biasa gitu. Dan kalimat yang paling gue ingat dari Hagoromo itu adalah percayalah bahwasannya apabila sesuatu hal dibuat secara mudah, maka hal itu tidak akan lama bertahan. Tapi jika perjalanan itu sulit dibuatnya, itu akan bertahan lama. Dasarnya adalah ketika si Riko Dosenen itu membuat jembatan yang sangat kokoh, dan itu sangat lama jadinya dan susah dihancurinnya. Oke guys, mungkin itu aja ya. Gue pengen cerita itu aja. Mungkin kalau ada kekurangannya ya gue minta maaf. Lu bisa koreksi gue di link komen. Atau kalian pengen nonton lagi, boleh. Terus lu ingetin gue atau koreksi gue di kolom komentar. Oke, mungkin itu aja. Thank you for watching. Bye-bye.